pada tanggal 1 Juli 2018, PT La Prima membeli 36.000 lembar saham beredar PT Ixinyong, ya. Berarti La Prima ini investor, Sisinyo investi. Dengan harga 12.500 per lembar. Pembelian ini merupakan 10% dari lembar saham. Nah, berarti 36.000 ini cuma 10%. Kalau 100%-nya berapa? Berarti 360.000 lembar, gitu ya, yang beredar. Kita belinya cuma 10%. Bagi Prima, investasi saham di Sinyo dimaksudkan untuk diperjualbelikan secara aktif. Nah, berarti ini apa ini? Trading ya. Kalau tadi kan dia non trading. Pada 1 Juli 2018, Investi memiliki aset dengan nilai buku 4M dan liabilitas 174 juta. Pada tanggal akuisisi, nilai appraisal mesin Investi 357 juta di atas nilai bukunya dengan sisa masa manfaat 7 tahun tanpa nilai sisa dan memiliki paten yang dilaporkan under value sebesar 317 juta dengan sisa masa manfaat 5 tahun. Jika ada sisa, akan dialokasikan ke goodwill atau gain from bargain purchase. Depresiasi dan amortisasi investi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, nah di soal ini nggak diketahui berapa ekuitasnya. Ya kan? Diketahui apa? Total aset sama liabilitas. Nah, total aset dan liabilitas kan net aset kan? Oke, kemudian eksesnya dialokasikan kemana? Di sini ada kata-kata, ya, nilai appraisal. Berarti kan menilai mesin itu 350 juta di atas nilai bukunya. Artinya apa? Nilai bukunya itu lebih kecil dibandingkan fair value. Berarti dia under value untuk si mesin. Si paten juga under value. Oke, ini 1 Juli kita beli 10%. Berarti kan interim ya, cost method. Ya, 1 Juli tahun berikutnya 2019 kita beli lagi. Berarti ini interim lagi 1 Juli 2019. Berapa kita beli? 25%, yaitu 90.000 saham beredar ya dengan harga 14.000 per lembar. Pembelian ini menyebabkan La Prima memperoleh 25% kepemilikan Investi yang dianggap signifikan dalam kebijakan akuntansi PT La Prima. Selisih nilai dialokasikan sebagai goodwill. Nah, di 2015 ini kita beli 25%. Ya, totalnya berapa? 10 tambah 25%, 35%. Tanpa di total pun kita sudah memiliki pengaruh signifikan ya. Oke, jadi secara total ini ya 10 tambah 25, 35%. Oke. Investi memiliki kebijakan untuk mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 1.000 per lembar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Laba bersih Investi 578 juta pada tahun 2018. 640 juta tahun 2019. Berarti laba 2018 578 ya, laba 2019 640. Harga saham PT Sinyo akhir 2018 dan 2019 13.500 dan 15.000. Ya. Diminta excess value 1 Juli ya, jurnal terkait transaksi Investi Prima selama 2018. Kemudian jurnal perolehan tambahan Investi serta retrospektif katanya. Ya. Kemudian pendapatan investasi ya, saldo investasi ekuitas atau saldo akhirnya ya 2018 dan 2019. Oke, kita pelan-pelan. Kita bagian 1 dulu ya. Ini di tahun 2018. Oke, kita hitung ya. Cost of investment. Berapa kita beli? Yaitu sebesar 36.000 lembar. Ya ini 10%-nya ya. Dikali harga pasarnya berapa? 12.500. Ini aja ya, saya singkat 12,5. 450. Kita selisihkan sama book value
of net asset. Nah, berapa? Book value of net asset kan biasanya kan equity kan? Ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 1 Juli 2018. Berarti ini juga book value-nya 1 Juli 2018. Ya. Nah, di sini nggak ada equity-nya. Berarti cari net asset itu kan total aset dikurangi total liabilities kan? Nah, di sini 1 Juli Investi memiliki aset dengan nilai buku 4M dan liabilitas 1 juta. Nilai buku katanya. Berarti sama nih, book value of net asset. Berarti total aset sama dengan total aset dan total liabilitas. Berapa total asetnya? 4M kan? Berarti sini saya buat 4 juta. Ya. Di sini 174 juta, berarti sini 174.000. Oke. Kita selisihkan. Dapat 3826. Inilah book value-nya. Ya, per 1 Juli 2018. Kepemilikan kita berapa? Hanya 10%. Nah, berarti ada nggak excess value? Oh, ada. Sebesar 67.400. Ini excess value. Ya, kita alokasikan. Kemana kita alokasikan? Katanya di sini dialokasikan ke mesin. Ya, machinery. Ya, machinery ini under atau over value. Dari bahasanya, nilai mesin ini di atas nilai buku. Berarti kan nilai bukunya lebih kecil dibandingkan fair value kan? Berarti sini under value. Ya, berapa? Yaitu 357 juta. Ini masih 100%. Ya kan? Sekarang tadi berapa persen tadi? 10%. Ini dikalikan lagi 10%. Oke. Habis itu mana lagi? Ke paten. Ke paten berarti sini juga under value katanya. Oke, under value. Berapa? Yaitu 317 juta. Ya, ini masih 100%. Kita kalikan 10%. Oke, sisanya katanya ke goodwill atau gain. Oke, berarti kita tambahkan sini, nak. Oke. Berarti nggak ada sisanya. Berarti nggak ada gain, nggak ada goodwill, ya. Nggak ada sisanya. Ya. Oke, berarti dia hanya ke aset neto teridentifikasi. Udah, selesai ya. Masuk kita ke jurnal dulu. Ini kan masih 2018 ya. Jurnal ya, jurnal perolehan dulu. Nah. Oke, berarti sini apa? Investment, karena dia aktif diperjualbelikan. In trading pada kas. Ya. Sebesar berapa? Sebesar, ini dia, 450. Ya. Kemudian jurnal penerimaan dividen. Ya, berapa? Berapa apa jurnalnya? Berarti cash pada dividend income ya, karena dia masih cost ya. Sebesar berapa? Yaitu tadi dia dividen kapan dividennya? Investi memiliki kebijakan mengumumkan memberikan dividen 1.000 per lembar, 1 April dan 1 Oktober. Nah, ini tadi kan kalau kita buat tanggal ini 1 Juli ya 2018 ya. Nah, ini berarti ini tanggal 1 Oktober ya. Nah, berapa katanya 1.000? Ya udah, tadi berapa per lembar kita berapa lembar kita beli? 36.000 lembar. Kita kalikan 1.000. Nah, ya, karena tadi saya hilangkan 03 ya. Oke, jurnal penyesuaian nilai wajar karena kita masih pakai ini cost method atau fair value method ya. Berarti tadi kanannya trading. Berapa nilai wajarnya? Di sini. Nah, ini dia. 31 Desember 2018, 13.500. Awalnya kita beli tadi berapa? 12.500 kan? Oke, berarti kita untung atau laba. Sini fair value adjustment ya. Di sini trading. Ya, pada apa? Unrealized ya, unrealized gain, loss,
karena dia trading, sini income. Ya, sebesar lembar yang kita beli kan 36.000 ya. Kita kalikan selisih nilai wajar sama cost-nya berapa? Berarti 13,5 dikurangi 12,5 tadi ya. Oke, dapat 36 juga. Oke, selesai. Ya, ini tahun 2018. Oke, kemudian kita di tahun 2019. Nah, kita beli lagi kan di tanggal berapa 2019 itu? Di tanggal 1 Juli. Nah, ingat, sebelum 1 Juli ini kan masih ada transaksi dividen kan? Nih, 1 April. Ya, masih ada transaksi dividen 1 April. Dari 1 Januari sampai 1 Juli 2019, itu kita masih cost method, masih 10%. Oke, berarti ini 1 April 2019. Ada jurnal dividen. Kita jurnal cash pada investment, cash pada dividend income. Ya. Oke. Berapa? Tadi itu 36.000 dikalikan 1.000. Ya. Baru kita masuk tanggal 1 Juli 2019. Ya. Pada saat kita beli saham Sisinyo lagi 25%. Ya. Nah, sebelum kita menjurnal, kita buat dulu excess value-nya. Cost of investment. Nah, berapa cost of investment-nya? Kita beli 90.000 lembar. Dikalikan 14. Ya, 1.260. Ingat, ini interim. Tanggal 1 Juli 2019. Sini book value of net asset tanggal 1 Juli 2019. Ya, ini 1 Juli. Oke. Ada nggak informasi berarti kan kita mencari ekuitasnya per tanggal 1 Juli 2019 kan? Berarti kita butuh informasi atau data 1 Januari 2019. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Karena 1 Januari 2019 itu sama kayak 31 Desember 2018, berarti kita menggunakan data itu, ya. Berarti kita menggunakan informasi 2018. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai dari equity 2018. Karena di soal ini nggak diinformasikan 1 Januari ya, tapi dia 1 Juli. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita pakai 1 Juli. Beginning, ya, beginning berarti dia mulai 1 Juli 2018. Nah, berapa modalnya? Tadi kita udah hitung dari dia. Nah, ini dia kan? Ini ekuitasnya kan 3826. Oke. Berikutnya bagaimana kita ketemu equity akhir 2018? Berarti ditambah net income dong. Net income-nya berapa? Net income-nya itu kan 1 Juli ya. 2018 ini net income-nya 578. Oke. Berarti dari 1 Juli 2018 sampai 31 Desember 2018. Nah, berarti 578 juta dikalikan 6/12. Nah, ini masih semuanya, belum kalikan sama persentase ya. Sama dividen, ada nggak dividennya? Ada dividennya. Ya, berapa dividennya? Oke, kita mulainya kan dari 1 Juli kan. Nah, dividennya berarti kena dividen yang 1 Oktober ini, ya, 1 Oktober. Yang 36 itu tadi, 36.000. Oke, berarti dividennya di sini 1 Oktober saja. Ya, 1 Oktober. Ya, karena kita mulai dari 1 Juli ya. Oke, berapa dividennya? Nah, tapi dividennya ini untuk dividen all investor, ya. Kita tadi berapa dibeli tadi? 10% dari 10% kan dapat 36.000. Berarti kalau 100%-nya berapa? 360.000 lembar kan? Oke. Berarti kalau 100%-nya 36.000 dibagi 10%. Ya. Dikalikan 1. Nah, 360. Ya. Tadi kan hak kita cuma 36 kan, tapi ini untuk all investor. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita hitung
Oh, jangan lupa, ini harus minus karena dividen. Nah, oke, ini equity. Nah, ini ending ya, endingnya. Ending. 31/12/2018, equity ending. Kita butuh equity 1 Juli 2019. Berarti sini net income dari 1 Januari 2018 sampai 1 Juli 2019. Nah, berapa tadi? 640 juta. Berarti 640 juta dikalikan 6/12. Ya. Ada dividen nggak? Ada dividennya. Ya, ini kan sebelum tanggal 1 ini kan 1 Juli, berarti ada dividen 14 ya. Ada dividen di bulan April, yaitu berapa? Ini sama 1.000 per lembar. 1.000 per lembar itu kan kayak tadi 36.000 ya dibagi 10%, 100%-nya berapa? 360.000 kan dikali 1. Nah, 360. Oke, kita hitung. Ending merupakan awal ya. Nah, inilah book value ya of net asset 1 Juli 2019. Kepemilikan kita berapa? Dikalikan sama tadi ini. Mana dia? Dari 10%. Nah, ini 25% ya. Yang 25% bukan 35% ya, tapi 25% dulu. Nah, jadi ketemu excess value-nya sebesar 331. Dialokasikan kemana? Katanya di soal. Ya, dialokasikan ke goodwill ya. Di sini goodwill. Tapi nanti nggak diamortisasi. Ya, sini goodwill. Oke. Sekarang baru kita jurnal. Nah, gimana jurnalnya nih? Tanggal 1 Juli. Ya, kita jurnal. Pertama kali kita beli investment in S. Sekarang kita sudah menggunakan equity ya. Pada kas. Berapa angkanya? Ambil angka yang 1260 ini. Oke. Kemudian kan kita dari cost ke equity. Berarti kan retrospektif kan? Nah, berarti sini nak kita pakai oretan tadi. Seandainya ya menggunakan equity method. Nah, debit kredit. Nah, di sini berarti retrospektif ya. Oke. Oke, berarti berlaku ke belakang. Kalau kita menggunakan cost kan investment internnya pada kas. Kalau kita menggunakan equity gimana? Seandainya kita menggunakan equity. Berarti sini investment in S pada kas. Nah, seharusnya muncul itu investment in S, bukan investment in trading gitu loh. Ya, berarti ini 450. 450. Ya, di sini investment in S hanya debit. Berarti ini nggak boleh trading katanya. Kita hapuskan yang debit jadi kredit. Oke. Ya. Oke, ini lagi dividen. Apa judulnya dividen? Kalau cost kan cash paid income. Kalau kita menggunakan equity method, berarti cash pada investment in S, ya, sebesar 36. Oke, berarti seharusnya kreditnya itu investment in S. Nah, ini seharusnya. Berarti nggak ada dividen income. Berarti kita hapus. Karena ini tahun 2018, ini 2019 gitu kan. Kita asumsikan 2019. Nah, ini berarti diganti dengan RE. Nah, berapa angkanya? 36. Oke, untuk nilai wajarnya, kalau cost kan ada nilai wajarnya. Tapi seandainya kita menggunakan equity kan dia nggak ada. Ya, ini kita buat no entry. Ya, nah berarti di sini gimana? Kita balik.
unrealized-nya kredit menjadi debit, terus fair value debit menjadi kredit, ya. Ingat, ini income, ini kan 2018 kan, udah beda buku kan, 2019, ini kita ganti dengan RE, ya, udah tutup buku. Oke, ambil angkanya 36. Oke ya, tadi kan kalau OCI, tadi kan equity OCI, bukan KRE. Nah, sekarang bagaimana? Laba. Ini masih kita ngomongin 2018. Kalau Kosmeto kan dia nggak nyatat laba sama amortisasi, tapi kalau kita menggunakan equity kan kita mencatat, ya. Berarti sini net income. Net income-nya kapan, nak? Net income waktu kita peroleh itu kan dari 1 Juli 2018 kan, sampai 31 Desember 2018. Benar nggak? Yang jadi hak kita. Berapa tadi labanya? Sebesar 578. Ya, kita kalikan 6/12. Hak kita berapa? Hanya 10%. Nah, gini ya. Oke, ada berikutnya amortization adjustment. Nah, ya. Yang mana nih kita masukkan? Tadi ini nih. Ya, si paten, si mesin, sama si paten. Ya. Si mesin berapa? 35.700. Per tahunnya berapa? Kita bagi 7 tahun, ya. 7 tahun. Ini per tahun. Tapi ini kan interim, berarti kan mempengaruhi perhitungan amortisasi. Kita kalikan 6/12. Ketika dialokasi dia positif, berarti ketika amortisasi dia mengurangi laba, berarti dia negatif. Paten, nah sama juga. 3.700 per tahunnya berapa? Berapa umurnya? 5 tahun ya. 6380 karena dia interim ya, dikalikan 6/12 ya, dapat 3.170. Oke. Karena dia sini tadi positif ya, berarti sini dia harus negatif amortisasinya. Nah, berapakah income adjusted-nya? Ya. Jadi kita dapat laba bukan 28.900 sekarang, tetapi sebesar nah 23.180. Di cost method ini no entry, tapi kalau kita menggunakan equity, kita jurnal investment in S pada income from S ya, sebesar 23. Oke, ini dia. Nah, bagaimana retrosnya? Ya, kita pindahkan aja. Investment gitu kan, income. Ya, sebesar 23. Tapi ingat, ini kan 2018 kan, udah tutup buku. Income ini kan sudah lari ke RE. Nah, oke, itu 2018. Kita mulai menggunakan equity method itu tanggal berapa tadi kan? 1 Juli kan? Ini masih ada transaksinya di sini. Ini kita masih cost method. Nah, berarti ini seandainya kita pakai equity method bagaimana jurnalnya? Ya, saya buat di sini. Nah, seandainya pakai equity method kan, sini cash pada investment in S gitu ya, sebesar 36. Ya, retrosnya bagaimana? Nah, seharusnya kreditnya investment. Seharusnya. Debitnya bagaimana? Nggak ada dividend income. Ini di sini. Ganti RE nggak Pak kayak tadi? Enggak, karena ini tahun 2019 ya, belum tutup ke RE, tetap dia dividend income. Oke? Angkanya sebesar 36. Oke, selesai retrospektif. Sekarang yang coretan ini kita pindahkan. Nah, ini coretan ya, kita pindahkan ke sini. Nah, di sini kita pindahkan. Oke.
Nah, sekarang di 2019 apalagi transaksinya? Menerima dividen kan? Berarti 1 bulan 10 tadi. Ya, cash pada investment in S. Sekarang kita sudah menggunakan equity method. Nah, ya kan? Katanya tadi kan 1 April, mana dia? 1 April dan 1 Oktober ya, 1.000 per lembar ya. Nah, berarti sekarang berapa lembar kita miliki di 2019 ini? Bukan 36 lagi ya, tapi yang kita miliki 36.000 ditambah 9.000 lembar, ya kan? Nah, dikalikan sama 1.000, dapat 126. Nah, inilah ya. Kemudian di akhir tahun kita laba. Ya, nah kita buat dulu labanya, perhitungan laba. Net income-nya berarti di sini, nah coba perhatikan di sini. Kita kan 1 Juli 2019 kan, berarti dia 2 kali ngitung. 1 Januari ke 1 Juli masih 10%. 1 Juli ke 31 Desember sudah 35%. Oke, berarti di sini net income 1 Januari 2019 sampai 1 Juli 2019 ya. Ini masih 10%. Oke, berarti 10% dikalikan laba 2019 kan mana dia? 640 juta. Oke ya. Kepemilikan kita berapa tadi? Ini kan ini ya, paruh waktu ya. Berarti dikalikan 6/12. Kemudian net income yang tanggal 1 Juli 2019 sampai 31 Desember 2019 ya. Berarti kan 10 tambah 25, 35% sekarang ya. Dikalikan 640 juta. Dikalikan 6/12. Oke, kita jumlahkan 144. Nah, perlu kita sesuaikan namanya amortization adjustment atau adjusted ya. Yang mana aja ke bawah tadi yang 10% ini. Nah, ini ke bawah dia. Mesin dan paten ya. Machinery dan paten. Nah, berapa machinery? Awalnya kan 35.700, ya kan? Ini 2018. 2018 sudah kita amortisasikan setengahnya berapa? Setengahnya itu tadi kan mana dia? Ini kan 2.550. Ini 2018. Di 2000 sorry. Oh, sorry, ini kan 2019 ya. Nah, di 2019 ini berarti kan sudah full nih, ya. 1 Januari sampai 1 Desember kan. Nah, sorry, berarti sini 35.700 ya kan dibagi 7. Ya. Oke, 5.100. Berarti di sini kita negatifkan ya, karena di sini positif kan alokasinya. Begitu dengan paten. Berapa patennya? 3.700 dibagi 5. Ya, ini juga negatif ya, karena dia udah full ya setahun 2019. Oke, kita jumlahkan. Nah ya, sekarang berapa adjusted income-nya? Yaitu 132 ya. Kita jurnal di sini investment in S pada income from S sebesar 132. Oke. Selesai, katanya habis itu ngapain lagi? Buat saldo investasi ya. Buat saldo investasi 2018 dan 2019. Oke. Kita buat di sini saldo investasi akhir ya 2018 ya. 2018 ini kita masih pakai cost method kan? Nah, tadi kita pakai trading, berarti ini aja. Ya, awalnya kita pakai ini cost method, di akhir kan ada penyesuaian ya, ditambahkan sama fair value-nya 36. Ini saldo akhirnya.
Sedangkan saldo investasi akhir 2019 bagaimana? Nah, ini kita hitung aja di sini. 1260 ya kan? Ditambah 450 dikurangi 36. Terus ditambah 23180 dikurangi 36 dikurangi 126 ditambah 132560 ya. Dapat 1667740. Nah, ini bisa kita cek ya. Coba kita cek. Gimana sih ceknya dari modal akhir ya? Equity 31 12 19. Nah, equity tadi berapa tadi? Oke, coba tadi dari beginning ya. Beginning tadi berapa? Beginning 2019. Tadi kita ketemu angka mana dia? Nah, ini ya, 3755. Oke. Kemudian ditambah net income. Nah, ini net income setahun tadi berapa? 640 kan? Oke. Kemudian dividen selama setahun. Dividen selama setahun berapa? Tadi kan dia bagi dividen kan 2 kali dalam setahun, April dan Oktober ya, yaitu berapa itu? Dia punya beredar tadi berapa nak? 336.000, 10%, 360.000 kan? Berarti kalau 2 kali dia 360.000 dikali 2 gitu loh. Ya. Ini bersifat mengurangi. Oke. Udah ketemu nih modal akhirnya. Oke, kita kalikan sebesar 35% kan? Oke, nggak sama. Oke ya. Sekarang kenapa nggak sama? Ada excess value tadi ditambahkan sama amortize excess value. Nah, kita hitung tadi ada machinery ya, machinery sama paten. Nah, ini dari mana ini? Ini dari excess value di tahun sebelumnya 2018, dia akan ke bawah. Ya, ini dia. Oke. Di sini awalnya 35, ya kan? Awalnya 35. Sudah kita amortisasi, berarti kita kurangi dong. Nah, ini dia. Ini cuma setengah 2018. Di 2019 kita kurangi dia sudah 1 tahun 5.900. Berarti yang belum diamortisasi mesinnya 28, ya. Paten ya 31 dialokasikan, yang sudah diamortisasi di 2018 3.000-an. Di 2019 yang sudah diamortisasi yaitu 6.340. Oke, berarti yang belum 22.190. Nah, excess value yang muncul saat pembelian kedua itu goodwill 331. Nah, di sini kita masukkan goodwill. Ini cara ngeceknya ya. Nah, berapa? Yaitu sebesar 331. Nah, coba kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Ya, kan sama ya. 1.667.740. Ya, inilah soal kedua ya, bagian pertama retrospektif ya dari cost method yang dikategorikan sebagai trading, ini jurnalnya. Kemudian di 2019 di pertengahan tahun berubah menjadi equity method, berarti kita perlu retrospektif. Ini retrospektifnya. Oke. Nah, akhirnya. Oke.